dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tentang novel Ronggeng Duku Paru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik, yaitu ada tema. Tema adalah alur dalam novel Ronggeng Duku Paru, yaitu kebudayaan menceritakan kehidupan Ronggeng secara mendetail yang memang menjadi adat kebudayaan di desa Paru. Alur adalah dalam novel Ronggeng Duku Paru, yaitu alur campuran penulis menggambarkan cerita melaju masa depan dan masa lalu. Latar tempat Duku Paru adalah 23 rumah berada di pendukuhan itu dihuni oleh orang-orang seketurunan. Yang kedua ada ladang dan kebun. Di tepi kampung 3 anak sedang berusaha payah mencabut sebatang singkong, yakni Rasus, Darsun, dan Warta. Yang ketiga, di bawah pohon nangka, di pendiatan yang membantu di bawah pohon nangka serintil, menari dan bertembang gendong gong dan kalung murut menggerimpahnya. Rumah Nyai Karanteja. Dalam rumah Nyai Karanteja sedang merias serintil tubuhnya yang kecil dan masih lurus, tertutup kain sampai ke dada. Pekuburan. Rombongan bergerak menuju pekuburan. Duku Paru Karanteja berjalan paling depan, membawa pandupan. Pasar Dawan. Perkenalku dengan pedagang singkong di pasar memungkinkan aku mendapat upah. Pada hari pertama menjadi tombang banyak hal baru yang dikurasakan. Latar waktu: A. Musim kemarau. B. Tahun silam. C. Agustus tahun 1963. D. Tahun 1961. E. Februari tahun 1966. F. Tahun 1970. G. Sore hari. Keinginannya Petuli cerita di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala. 11. Malam hari jadi malam yang bening. Tak ada anak Duku Paru keluar halaman. I. Pagi hari menjelang fajar tibaku dengan burung si kotar mencar si rumpu di belakang rumah. Tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Serintil, sifatnya naif, bersahabat, dan agresif. Yang kedua ada Rasus,
Sifatnya bersahabat, pendendam, penyayang, dan pemberani. Yang ketiga ada Darsa. Sifatnya suka menyepelekan. Yang keempat ada Warta. Sifatnya pamrih. Yang kelima ada Ki Secemenggala. Sifatnya bijaksana. Sudut pandang. Sudut pandang dari novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Amanat. Amanat dari novel Ronggeng Dukuh Paruk ialah kita sebagai wanita harus punya harga diri. Jangan menyia-nyiakan orang yang mencintai kita dengan setulus hati. Serta jangan mudah terpengaruh atau mudah percaya kepada orang lain, karena kita tidak tahu niat orang itu baik atau ingin menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Nah, mengenai gaya bahasa dari novel Ronggeng Dukuh Paruk sendiri ini adalah bahasanya sulit untuk dipahami dikarenakan di dalam novel tersebut terdapat bahasa Jawa juga mantra-mantra Jawa di dalamnya. Nah, dalam novel ada juga yang dinamakan kondisi masyarakat. Nah, kondisi masyarakat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk sendiri adalah kemiskinan, kekurangan, dan juga keterbelakangan. Nah, yang pertama itu contohnya itu masyarakat masih hidup dalam kondisi kekurangan. Terus yang kedua adalah banyaknya orang-orang yang masih tidak berpendidikan. Terus yang ketiga, banyaknya masyarakat yang masih mempercayai mitos-mitos gaib. Yang keempat adalah masih kentalnya budaya Hindu dan Buddha di maraknya perkembangan Islam. Terus yang kelima adalah berprostitusi, masih maraknya masyarakat yang berprostitusi. Terus yang keenam adalah masyarakat masih memperpanjang atau mempercayai tradisi jual keperawanan gitu. Terus yang ketujuh ada masih adanya ketidakadilan di suatu tradisi gitu. Mengenai latar belakang pengarang dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah Ahmad Tohari. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ia terlahir dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai. Ia pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran dan juga pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi, juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ia sempat bekerja di Bank BNI juga. Bahkan Ahmad Tohari sendiri ini pernah mengikuti International Writing Program di Lowell, Amerika Serikat selama 3 bulan. Ia mengikuti ini pada tahun 1990. Dan juga Ahmad Tohari menyampaikan bahwa pada saat ia berlatih menulis di Amerika Serikat, ia menyadari bahwa kunci utama dari seorang penulis yang berhasil itu tidak hanya dari faktor bakat saja, akan tetapi harus rajin berlatih menulis dan juga banyak membaca. Nah, sedangkan novel Ronggeng Dukuh Paruk sendiri ini adalah yang menjadi cikal bakal terjadinya trilogi pertama Ahmad Tohari. Dan novel kedua dari Ronggeng Dukuh Paruk ini sendiri adalah lanjutan dari novel Dukuh Paruk, yaitu adalah Lintang Kemukus Dini Hari. Dan novel yang ketiga adalah Jantera Biang Lala. Saking terkenalnya novel Ronggeng Dukuh Paruk di pasaran, novel Ronggeng Dukuh Paruk pernah dijadikan sebagai film layar lebar oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Nah, selain itu, Ahmad Tohari juga memiliki berbagai macam penghargaan. Seperti yang pertama, ada cerpen jasa-jasa buatan Wirya. Terus yang kedua itu ada novel Kubah. Terus yang ketiga itu ada trilogi pertamanya. Terus yang keempat itu ada novel yang berjudul Di Kaki Bukit Cibalak. Terus yang kelima ada
hadiah dari ASEAN CA World Award. Terus yang keenam itu ada hadiah untuk sastra Rechange gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur intrinsik, nilai-nilai yang terkandung. 1. Keagamaan, religi. Dalam unsur ini, warga Duku Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang seperti memberikan sesajen dan hal-hal animisme. 2. Kebudayaan. Dalam novel ini banyak terdapat unsur kebudayaan seperti menari dan menyanyi sambil nyawer. Masyarakat masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya, khususnya ronggeng. 3. Sosial. Tersirat pula nilai sosial dalam novel yang memberikan pemahaman bahwa kesadaran seseorang terhadap nilai manusia masih kurang. Sesama manusia, tentu kita harus saling menghargai. 4. Moral. Nilai moral yang tersirat dalam novel yaitu janganlah sombong saat kita sudah. Jangan melakukan hal yang tidak baik untuk mencapai kesuksesan. 5. Ekonomi. Nilai ekonomi yang terdapat dalam novel yaitu menggambarkan kehidupan kemiskinan yang terjadi di daerah terpencil Duku Paruk yang terletak di tengah-tengah pematang sawah. Penggambaran ini tampak jelas terlihat seperti digambarkan luasnya ribuan hektar sawah yang mengelilingi desa telah 7 bulan kering kerontang sampai anak-anak kecil rela berusaha payah menyabut singkong yang terpendam dalam di tanah kapur. Daerah tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah. Nilai politik. 6. Politik. Nilai politik yang tersirat dalam cerita novel yaitu keprihatinan dengan sikap kesewenangan kekuasaan orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam menindas masyarakat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Farah Salma di sini akan menjelaskan mengenai gaya bahasa yang terdapat pada novel trilogi Ronggeng Duku Paruk. Seperti yang sudah dipaparkan pada PowerPoint ini, gaya bahasa pada novel ini banyak menggunakan mantra-mantra dan bahasa-bahasa Jawa. Contohnya seperti uluk-uluk perkutut manggung, teka saka ngendi, teka sabatana sabrang, dan seterusnya. Adapun majas-majas yang digunakan pada novel ini, yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa sih? Majas personifikasi itu merupakan hal yang mengungkapkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seperti memiliki sifat kemanusiaan. Contohnya ada pucuk-pucuk pohon di pedukuhan seperti itu bergoyang. Lalu ada begitu perintah alam. Yang kedua ada hiperbola. Hiperbola merupakan majas yang mengungkapkan pernyataan secara berlebihan dengan cara dibesar-besarkan. Contohnya di sini ada udara panas ini berbulan-bulan mengeringkan berjenis-jenis biji-bijian. Yang ketiga ada majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang mengungkapkan perbandingan antara dua hal namun secara singkat. Nah, dalam novel ini terdapat pada halaman 13 yang dimana mengatakan di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau.
Yang keempat ada majas simile. Majas simile ini bersifat eksplisit. Maksudnya apa sih? Jadi bersifat eksplisit itu merupakan membandingkan dua hal yang berlainan secara sengaja. Contohnya terdapat pada halaman 33, emak sudah mati, ketika hidup ia secantik serintil, tampilan emak bagai citra perempuan sejati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum